Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, terkhusus bagi adik-adik para pencari ilmu. Selamat datang kembali dalam pertemuan kali ini ya. Kita akan coba mengulas dalam sub materi tentang di mata kuliah ya, hukum dan kebijakan publik. Kali ini kita akan coba mengulas tentang sesi hukum sebagai sarana kebijakan publik gitu ya. Namun sebelum kita bicara mengenai hukum sebagai sarana dalam kebijakan publik, kita ingin memahami dulu gitu ya. Sejatinya itu hukum lahir itu yang seperti yang kita kaji sebelumnya ya. Hukum lahir itu atas amanah apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Maka kalau kita gunakan dalam teori ini ya, kebahagiaannya sebesar-besarnya ya, teori equal ya. Jadi kebahagiaan sebesar-besarnya masyarakat itulah tujuan hukum gitu ya. Kebahagiaan sebesar-besar masyarakat itulah tujuan hukum. Maka jika itu menjadi salah satu orientasi ya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, tentu hasilnya adalah bagaimana mengupayakan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Walaupun di Indonesia melaksanakan itu dapat dilaksanakan, namun dengan menggunakan metode voting yang dilakukan oleh partai politik di DPR, bukan lagi wakil rakyat gitu ya, tapi partai politik di DPR itu yang menjadi masalah hingga hari ini gitu ya. Kali ini kita akan coba bicara hukum sebagai sarana kebijakan publik. Tadi itu prolog, kita mulai sedikit ya. Jadi kita mulai dari hukum positif. Apa yang dimaksud dengan hukum positif, Pak? Seringkali kita mendengar istilah hukum positif. Apa itu hukum positif? Nah, gitu. Hukum positif yaitu hukum yang berlaku di suatu tempat atau negara. Hukum yang berlaku, gitu ya. Lalu ada hukum negatif, Pak? Nggak ada, gitu ya. Nggak ada hukum negatif, yang ada hukum positif. Maka dalam hukum positif ini menjamin kepastian dalam hidup, namun akan menjadi lengkap apabila disusun sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Maka di sini menjadi penting ya saat kita kemudian berbicara nilai esensi keadilan. Walaupun keadilan itu nanti awalnya kita ketemui ya pasti akan subjektif gitu ya. Tentunya akan dipengaruhi oleh siapa orang yang akan menjalankan hukum itu kan gitu. Siapa orang yang akan membuat hukum itu gitu. Maka di sini salah satu itu ya ahli hukum Utrecht mengatakan bahwa definisi hukum yang lengkap sangat sulit gitu ya. Namun pedoman tentang hukum itu adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Itu ya. Karena sejatinya kalau ingin kita definisikan secara lengkap betul sulit. Kenapa? Karena tidak cukup ya kayaknya kalimat atau penggalan kata-kata yang kita susun itu untuk mewakili definisi daripada hukum itu sendiri. Tapi setidaknya kita harus kenali dulu apa yang menjadi unsur-unsur pembentuk hukumnya gitu ya. Kalau kita lihat unsur-unsur pembentuk hukumnya itu dari yang disampaikan oleh Utrecht tadi, ada yang pertama peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang yang berwenang atau pihak yang berwenang gitu ya. Siapa pihak yang berwenang? Pemerintah. Hari ini siapa yang diberikan kewenangan untuk membuat undang-undang? DPR bersama presiden, bersama eksekutif gitu ya. Diberikan kewenangan itu secara check and balances kepada kedua belah organisasi tinggi negara tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tujuannya itu adalah mengatur dan menjaga tata tertib kehidupan masyarakat. Itu ya, menjadi unsurnya. Jadi diisi daripada peraturan perundang-undangan itu sejatinya haruslah bertujuan mengatur dan menjaga tata tertib kehidupan masyarakat. Tidak sekedar hukum itu hadir lalu kemudian ya berfungsi demikian saja tanpa menghimbau atau malah memicu perpecahan di masyarakat atau memicu malah menjadi masalah hingga hari ini menjadi concern ya. Lapisan masyarakat juga menjadi hari ini cukup cerdas, siap untuk mengkritisi pemerintah kan gitu. Itu baik, bagus ya. Itu menjadi upaya check and balances juga dari masyarakat. Karena negara demokrasi itu tidak menutup peluang bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi.
Selanjutnya yang ketiga unsurnya yaitu memiliki ciri, biasanya isinya adalah perintah atau larangan. Ya, hukum itu isinya dua ya. Silakan Anda baca di hukum dalam peraturan manapun, isinya itu dua. Kalau nggak perintah, ya pasti ada larangan. Kalau nggak melarang, ya pasti memerintahkan gitu, menginstruksikan, memerintah kita. Undang-undang lalu lintas memerintahkan kita untuk menggunakan helm jika berkendara roda 2. Memerintahkan kita untuk menggunakan safety belt bagi pengendara mobil. Melarang pengendara kendaraan bermotor untuk mabuk-mabukan. Itu dia kan unsur-unsurnya. Itu ya bisa dipahami ya. Selanjutnya yang keempat bersifat memaksa agar ditaati ya. Hukum itu memiliki sifat paksaan. Dia wajib ditaati. Kalau nggak ditaati kenapa Pak? Kalau nggak ditaati kita akan dihukum. Itu menjadi unsur yang kelima. Adanya sanksi yang memaksa, adanya sanksi yang dapat ditegakkan, adanya hukuman yang dapat ditegakkan untuk bagi pelanggar agar menjadi taat terhadap hukum. Itu 5 daripada unsur pembentukan hukum gitu ya. Dan ini menurut Utrecht gitu ya. Bisa jadi menurut pendapat yang ahli yang lain boleh berbeda enggak Pak? Boleh gitu ya. Boleh aja, biasa dalam dunia ilmiah peristilahan terminologi hukum itu biasa kemudian memiliki beberapa tafsir berbeda. Tapi jangan kemudian kita anggap sebagai pemecah belah, tidak gitu ya, tapi sebagai pelengkap, penyempurna. Maka fungsi dari hukum itu dalam kaitannya dengan pembangunan yaitu sebagai pemelihara ketertiban keamanan, sebagai pembangunan, sebagai sarana penegak keadilan, sebagai sarana pendidikan masyarakat. Jadi lahirnya hukum itu memiliki fungsi demikian. Masyarakat teredukasi dengan hukum, iya. Itu menjadi edukasi publik yang kemudian negara pun berkewajiban melakukannya. Maka kita pun, saya aktif juga di lembaga bantuan hukum. Kita sering melakukan penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dengan tujuan masyarakat akan memahami hukum. Seperti itu. Maka dengan secara tegas tujuan dari hukum itu sendiri adalah mengatur masyarakat agar bertindak tertib dalam pergaulan hidup secara damai, menjaga agar masyarakat tidak bertindak anarki dan main hakim sendiri gitu ya, serta menjadi sarana menjamin keadilan bagi setiap orang akan hak-haknya sehingga terciptalah masyarakat yang teratur, bahagia dan damai. Dan jangan lupa bahagia. Itu dia. Karena kalau sudah tertib semuanya, sudah paham hukum, semua kita menjalaninya dengan ini ya, kerelaan dan ini menjadi komitmen bersama, maka biasanya pasti damai, pasti tertib, pasti sejahtera dan pasti bahagia penduduknya. Itu ya. Lalu bagaimana ini ahli juga menyambut. Lalu bagaimana kebijakan publik yang hadir gitu ya? Kebijakan publik ini memiliki 3 elemen. Menurut ahli ya, Raksa Satya, yang menyimpulkan bahwa ada 3. Yang pertama, identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai. Kebijakan publik itu harus memiliki tujuan yang ingin dicapai. Apa? Tujuannya itu ingin menertibkan orang tidak buang sampah sembarangan. Itu tujuannya. Maka dibuatlah suatu hukum nantinya, kan gitu. Lalu yang kedua, strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tadi itu, jika tujuannya tidak ingin masyarakat membuang sampah sembarangan, maka strateginya gimana? Kita siapkan tempat sampah yang banyak. Kita siapkan tempat sampah di beberapa titik tempat keramaian, di beberapa titik masyarakat yang mungkin akan berlalu lalang, berkumpul, hingga kemudian berpotensi adanya tumpukan-tumpukan sampah atau pembuangan sampah secara liar. Itu dia. Penting ya untuk strategi, itu strateginya, kan gitu, salah satu strateginya. Kemudian yang ketiga itu adalah penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik maupun strategi tersebut di atas. Ya, berarti setelah kita ini kan ya strategi tadi kita buat tong sampah. Terus kita buat aturan hukum secara konkret dan kemudian memfasilitasi penganggaran untuk diadakannya tempat sampah tadi. Atau kita banyakin tim kebersihan, kan gitu.
atau kita buat peraturan yang sifatnya membangun kebersihan dimulai dari diri sendiri. Gitu boleh, silakan. Itu strategi ya. Strategi yang mungkin bisa diterapkan selama tujuannya adalah positif. Gitu ya. Maka di sini kita bisa pahami bahwa kebijakan publik tersebut merupakan suatu sikap dari pemerintah yang berorientasi terhadap tindakan, sehingga kebijakan publik merupakan suatu kerja konkret gitu ya dari adanya sebuah organisasi pemerintah. Jadi kalau kemudian tanpa adanya ini, berarti pemerintah itu tidak konkret kerjanya, hanya wacana. Itu penting ya, janji-janji politik gitu ya. Walaupun dia kemarin waktu kampanye akan melakukan ini, itu mencegah kebanjiran segala macam, tapi peraturan tidak ada, tidak muncul, nonsen gitu ya. Berarti tidak ada, kan gitu ya, tidak konkret. Maka jika dengan demi kebijakan publik tersebut masyarakat merasa bahwa kebutuhan dan kepentingannya tidak terpenuhi atau bahkan dirugikan, maka dengan sendirinya masyarakat akan menganggap bahwa kebijakan publik tersebut tidak sukses atau gagal, atau sama sekali tidak ada kebijakan, kan gitu. Dan ini lebih jauh dari studi kebijakan publik juga, berbasis pada proses dialogis ya dari berbagai kepentingan masyarakat, yang kemudian hasil persepakatan proses dialog demokratik itulah yang menjelma menjadi suatu kebijakan publik. Ya boleh aja, misal pemerintah ingin dapat ide dari masyarakat, silakan ajak masyarakat berdiskusi, undang dalam beberapa pertemuan, hingga kemudian nantinya menghasilkan ide-ide segar yang dapat diterapkan dalam kebijakan publik pemerintah. Itu boleh ya. Jadi pemerintah itu jangan merasa risih dengan rakyat, tapi pemerintah harusnya dia merasa pelayan dengan masyarakat. Apa yang menjadi keluhan masyarakat ia coba tampung dulu, nanti dipelajari, dan kemudian kapan bisa diimplementasikan, kemudian dia riset dulu dengan tim risetnya, kan gitu, ada ahli segala macam yang bisa ia gunakan. Itu ya mengenai kebijakan publik. Lalu bagaimana jadinya hubungan antara hukum dan kebijakan publik ini? Seperti yang kemarin gitu ya. Hukum pada dasarnya akan berbicara tentang peraturan-peraturan gitu ya. Sekian banyak aturan-aturan yang sah dan legal yang harus dijalankan. Sedangkan kebijakan publik merupakan suatu konsep pengaturan masyarakat yang lebih menekankan kepada proses. Maka di sini kedudukannya harusnya disangkutkan ya, ditumpangkan dari kebijakan publik yang merupakan suatu konsep, itu kemudian disangkutkan ke dalam aspek hukumnya. Saat kemudian disangkutkan dengan aspek hukumnya, maka dia ketemu gitu ya, menjadi suatu hasil kebijakan publik, bahwa antara hukum dan kebijakan publik itu pada tataran praktek tidak dapat dipisahkan, kan gitu ya. Kemudian saling berjalan beriringan dengan menghasilkan suatu produk hukum yang bersandarkan kepada kebijakan publik dari pemerintah, hingga kemudian penerapannya bisa lebih baik gitu ya, tidak lagi ngaco-ngaco kemana-mana. Maka hukum dan kebijakan publik itu merupakan satu pasang, ibarat ini mur, ini baut, klop dia gitu ya. Saat kemudian kita tempatkan demikian, mudah-mudahan seluruh kebijakan kemudian dijadikan hukum, itu dilegalisasikan menjadi hukum, itu menjadi bisa berjalan dengan baik gitu ya, dan menjadi dukungan terhadap pemerintah nantinya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Oke, stay tune terus ya di channel Sam and I Connection. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tanya-tanya. Next kita akan bincang lebih jauh lagi mengenai bagaimana pembentukannya gitu ya, pembentukan kebijakan publik. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu gitu ya, dan share. Oke, stay tune terus di channel kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.